warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya, hidayahnya kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Karena saya yakin yang tahu ada informasi tentang pengajian ini bukan cuma kita, tapi yang datang ya hanya kita. Tandanya di antara semua orang yang tahu Allah memilih kita. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Dan yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, pada para sahabatnya dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang masa depan. Masa depan yang sesungguhnya. Ustaz, kita sudah 60 tahun, 70 tahun. Masa depan apa lagi? Masa depan yang lebih jauh dari yang kita bayangkan. Karena pada dasarnya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya itu adalah bukan kehidupan yang kita sekarang di sini. Allah pernah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib, wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan." Allah berfirman, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah tempat singgah dan tempat bermain. Dan kehidupan yang hakiki adalah darul akhirah. Kehidupan yang hakiki adalah darul akhirah, tempat tinggal kita di akhirat kelak. Itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Maka ketika kita tahu kehidupan kita sesungguhnya adalah kehidupan kita di akhirat, kita perlu mempersiapkannya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, maka seharusnya kalian mempersiapkan tentang kehidupan kalian di hari esok. Dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti dengan apa yang kita kerjakan. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan kehidupan kita hari esok. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita, persiapan seperti apa yang bisa kita lakukan? Tentu kalau ditanya seperti itu, jawaban simpelnya adalah mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Karena di akhirat kita tidak bisa mengandalkan uang kita, tidak bisa mengandalkan jabatan kita, posisi kita, kolega kita. Yang bisa kita andalkan hanya amal soleh kita. Pertanyaan berikutnya, apakah cukup amal soleh kita? Karena perbandingan hidup di dunia dan hidup di akhirat itu sangat jauh. Rasulullah SAW pernah bersabda, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yujawwizu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yujawwizu dzalik. Dan hanya sedikit dari mereka yang lewat daripada 60 atau 70 tahun itu. Maka ini hitungannya sebentar. Sebentar jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang durasinya khalidina fiha abada, kekal di sana selama-lamanya. Maka 60-70 tahun tidak cukup. Sedangkan perbedaan kehidupan kita di dunia dan di akhirat yang paling mencolok adalah ketika kita hidup di dunia, kita bisa menambah amal soleh kita. Pengajian sekarang, besok pagi ngaji, malam ngaji lagi. Diseling di antara itu banyak ibadah-ibadah wajib
wajib yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang sunnah yang kita lakukan, ini nambah. Dan ketika kita hidup di dunia, amal soleh kita nambah, sebagian Allah tunjukkan hasil dari amal soleh kita dengan Allah mudahkan kita, Allah sehatkan kita. Tapi sebagian ditabung untuk di akhirat. Tapi besok ketika kita di akhirat, kita sudah tidak bisa nambah lagi. Cuma tinggal bisa menikmati apa yang kita tabung seadanya. Ibarat orang kerja itu ada masa pensiunnya. Ketika kita bekerja, kita dapat upah. Upah itu sebagian kita pakai untuk kehidupan semasa kerja itu, sebagian kita simpan untuk masa pensiun. Besok pas pensiun, udah nggak bisa tambah. Nah, cuma tabungan itu yang bisa kita andalkan. Kecuali ya orang tua yang mungkin kreatif masih buka amal usaha di rumah. Nah, ini beda judul, beda cerita. Nah, yang paling banyak usaha orang tua ketika pensiun itu adalah investasi, Pak. Investasi itu nanam modal ke orang lain, lalu orang lain yang usaha. Kita hanya dapat untungnya, bagi hasilnya. Kalau istilah zaman sekarang itu passive income, nggak ngapa-ngapain dapat uang. Nah, ini sangat membantu untuk orang-orang tua, karena apalagi di masa pensiun mungkin tidak punya tenaga seperti muda, tapi punya tabungan atau investasi yang walaupun tidak kerja terus dapat. Ternyata konsep ini juga ada di kehidupan akhirat. Dimana kita sudah tidak beramal soleh, masih tetap dapat pahala. Amal soleh yang kita lakukan, ketika kita mengerjakannya saat itu kita dapat pahala. Ketika kita selesai mengerjakannya, sebetulnya berhenti pahalanya. Sekarang kita pengajian 1 jam, taruhlah catatan amal malaikat, kita semua dapat pahala pengajian 1 jam. Tapi selesai itu ya sudah, jangan dicatat lagi amal solehnya. Kalau kita melanjutkan dengan amal soleh yang lain, ya dicatat dengan yang lain. Tapi kalau enggak, ya sudah, pahala pengajian ini tetap seperti itu. Beda dengan amalan-amalan yang masuk dalam kategori amalan investasi. Kita kerjakan, saat kita kerjakan kita dapat pahala. Berhenti kita mengerjakannya, tetap masih dapat pahala. Lupa kita pernah mengerjakannya, tetap dapat pahala. Sudah meninggalkan kita, masih tetap dapat pahala dari amalan kita tersebut. Nah, ini kita mungkin bisa jadi siasat. Di umur 60 tahun, 70 tahun, kalau kita perbanyak amal-amal seperti ini, insya Allah bisa menutupi kebutuhan kita di akhirat kelak. Mungkin ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Maka sekarang amalan-amalan apa yang kira-kira bisa kita jadikan investasi kita di akhirat? Dalam konsep ini Rasulullah SAW pernah bersabda dengan suatu hadis yang sangat mulia. Rasulullah bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha, wa ajru man 'amila biha ba'dahu, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an." Barang siapa ada di antara kalian, umatku, umat Islam, yang mengerjakan suatu kebaikan, maka baginya pahala dari kebaikan itu. Dan baginya juga pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya tanpa mengurangi kebaikan orang-orang yang mengikutinya. Dan seseorang berbuat baik, dia dapat pahala kebaikan. Kebaikan ini diikuti orang yang mengerjakan pertama tadi, tetap dapat satu sampel kebaikan dari orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti ini. Nah, ini salah satu angin segar, solusi dari kemungkinan kita bisa melipat gandakan amal soleh kita walaupun kita sudah tidak mengerjakannya. Saya sering mencontohkan ibarat masjid kapasitas 100 orang. Bapak-bapak yang datang pertama masuk masjid dengan sengaja menata sendalnya menghadap ke arah pulang dengan rapi, sehingga nanti ketika keluar masjid rapi tinggal pakai. Dia datang pertama masuk tata sendalnya. Orang yang kedua datang, karena melihat sendal sebelumnya rapi, maka dia nggak tega untuk naruh sembarangan, rusak pemandangan.
Dia nata juga akhirnya. Seperti yang sama polanya. Yang ketiga juga gitu. Yang keempat juga gitu. Sampai yang ke-100. Itu kalau nata sendal pahala. Yang pertama nata sendal dapat sampel 100 kebaikan dari orang yang pertama. Dan yang nata kedua dapat sampel 99 kebaikan dari orang yang mengikuti setelahnya. Dan gitu terus. Gitu terus. Kebaikan ini akan terus bertelur, menambah kebaikan orang yang nyontohin pertama. Ini hadis Rasulullah dan ini ada. Maka kita dimotivasi untuk menjadi pelopor kebaikan. Orang yang mencontohkan sebuah kebaikan sehingga orang lain bisa mengikutinya. Ada satu juga kebaikan yang luar biasa. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, hampir tidak ada satu masjid pun di Jogja ini yang tidak ada Jumat berkahnya. Semuanya ada Jumat berkah, entah berupa snack, berupa nasi makan berat, lauknya macam-macam, ada yang lauknya seragam, ada yang lauknya macam-macam, entah metode pengumpulannya digilir setiap keluarga, entah metode pengumpulannya ya siapa saja yang mau, atau ada yang punya donatur tetap, gimana pun modelnya, gimana pun jenisnya, ada, pasti ada Jumat berkah. Nah ini siapa yang pertama kali menginisiasi? Mungkin 10 tahun yang lalu belum seperti ini. Ada, tapi belum semua masjid. Tapi sekarang sudah semua masjid. Hampir 90% masjid ada. Ini luar biasa. Yang menginisiasi pertama, nggak tahu masih hidupkah dia atau sudah meninggal, masih ingatkah dia atau sudah lupa, sengajakah dia waktu itu pertama atau tidak sengaja, pahalanya tetap dapat masuk ke dia. Semua sampel pahala masuk ke dia. Ini luar biasa sekali. Maka amalan-amalan seperti ini yang perlu kita perbanyak. Tapi sayangnya hadis tadi tidak berhenti di situ. Ada lanjutannya. Lanjutan hadis itu, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan wa lahu wizruha wa wizru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'an. Barang siapa yang berbuat buruk, maka baginya dosanya dan baginya dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikutinya tersebut. Kok bisa kita mendapatkan dosa dari dosa orang lain? Ada di akhirat. Allah berfirman, "Wala yahmiluna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim yaumal qiyamah, wa la yus'aluna 'amma kanu yaftarun." Ada orang yang di hari kiamat akan datang dengan membawa dosa-dosanya dan dosa-dosa orang-orang lain, dan mereka akan ditanya tentang apa yang mereka sesatkan. Menyesatkan orang itu adalah perbuatannya, maka dia juga akan menanggung dari perbuatan apa yang dia lakukan menyesatkan orang lain. Di kantor, kita karyawan senior, ada karyawan baru masuk, tanya, "Pak, ini 10.000 dikembalikan ke bendahara apa enggak kembaliannya?" Kalau di bawah 50.000 itu ya ambil aja, biasanya nggak bisa dicatat, nggak apa-apa. Biasanya gitu ya, semuanya juga kayak gitu. Melakukanlah junior ini hal yang dia sampaikan, padahal itu dosa, korupsi, ambil hak yang bukan miliknya, uang kantor walaupun 10.000. Dan itu terus berlanjut. Budaya itu terus berlanjut. Ketika junior ini jadi senior lagi, junior ini jadi senior lagi, ngajari. Yang pertama kali ngajari, dapat dosanya terus. Nah ini bahaya. Susah-susah ngumpulin amal soleh, malah diinvestasikan ke keburukan. Maka ini bahaya. Di sini kalau konsep seperti itu, maka profesi yang paling satu sisi menguntungkan dan satu sisi berbahaya itu adalah yang megang mic. Kalau yang dia sampaikan kebaikan, orang lain mengikuti, atau untungnya banyak. Tapi kalau yang disampaikan keburukan atau dalam tanda kutip kesesatan, sehingga orang lain sesat, salah gara-gara apa yang dia sampaikan, juga dapat, maka bahaya. Di satu sisi menguntungkan, maka perlu hati-hati. Tidak perlu pakai mic sebetulnya saat ini, zaman sekarang. WhatsApp yang ada di tangan kita menyebar informasi, nggak tahu benar apa salah, nggak tahu baik apa tidak,
nggak tahu itu fitnah apa tidak, kita sebar. Kalau itu kebaikan, kita bisa dapat. Tapi kalau itu burukan, kita juga dapat. Dan sejauh mana pesan itu akan tersebar, kita nggak tahu. Sebanyak mana orang akan membaca. Ini maka bahaya sekali. Kita perlu hati-hati dalam hal ini, hati-hati dalam bertindak keburukan, jangan sampai ada yang meniru. Tapi di satu sisi kita harus bersemangat. Gimana kita bisa menjadi inisiator sebuah kebaikan, sehingga banyak orang yang mengikuti. Tentu jamaah-jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk menjadi orang yang menginspirasi atau dicontoh orang banyak itu tidak mudah. Kadang-kadang butuh momen, dan semua orang belum tentu bisa. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis, yang mana hadis ini akan melegakan hati kita. Semua orang berpotensi untuk menjadi inisiator sebuah kebaikan. Sebuah hadis yang luar biasa, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pasti pernah mendengarnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a min amalihi illa thalath. Shadaqatun jariyah, wa ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun salih yad'u lahu." Ketika meninggal anak cucu Adam, maka putuslah hubungannya dengan dunia, kecuali 3. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Dan yang ketiga, waladun salih yad'u lahu, anak saleh yang selalu mendoakannya. Nah, ini sebetulnya 3 jenis amalan yang sifatnya investasi. Kita lihat satu-satu. Sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Semua kita bisa melakukannya. Semua kita bisa melakukannya dengan kadar sesuai kemampuannya. Allah pernah berfirman, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampunya. Semua kita bisa melakukan sedekah jariyah. Ada pembangunan masjid, ikut urun. Ada pembangunan TPA, ikut urun. Ada pengadaan fasilitas umum, ikut urun. Selama sebagian dari harta kita ikut dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, kebaikan orang banyak, kita mendapatkan sampel kebaikan. Saya tidak tahu persis siapa yang dulu ikut andil dalam pembangunan masjid ini. Entah itu yang beliin kaca, beliin semen, beliin karpet, pengadaan mungkin barang-barang yang mungkin bisa diganti, kipas angin. Kipas angin kan sebetulnya kalau rusak bisa diganti. Tapi dengan kipas angin ini jamaahnya jadi banyak. Awal mula masjid ini jadi ramai. Siapapun yang ikut andil dalam perintisan masjid ini dulu, sampai sekarang mereka masih mendapatkan sampel kebaikan. Termasuk pahala kita pengajian malam hari ini, mereka juga tetap dapat. Tentu sesuai kadarnya. Termasuk tukang-tukangnya, kalau tukangnya ikhlas ya Allah, aku ikut membangun masjid jadi rumahmu. Mudah-mudahan ada sedikit amal solehku di sini. Mereka akan dapat sesuai dengan kadarnya. Apapun yang ia lakukan, kebaikan apapun yang ia lakukan, terus berlanjut, maka terus akan mendapatkan. Siapa yang mengadakan mic ini? Mic ini yang belikan, selama mic ini terus dipakai dalam kebaikan, yang membelikannya terus dapat pahala. Ini harganya taruhlah 1 juta. Waktu itu urunan 5.000, bagian kecil, semuanya dapat sesuai dengan kadarnya. Tentu ini semua orang bisa sedekah jariyah, sedekah yang pemanfaatannya jangka lama. Selama sedekah ini terus dipakai, selama sedekah ini terus menghasilkan kebaikan, maka yang pertama kali sedekah, mereka-mereka yang ikut andil terus mendapatkan pahala. Ada satu kisah dari Utsman bin Affan. Pada zaman dulu ketika Madinah kekeringan, ada satu sumur, yang satu-satunya sumur yang masih menghasilkan air. Sayangnya itu punya Yahudi. Maka semua orang tidak boleh ngambil air dari situ kecuali harus membayar. Maka Utsman bin Affan menawar, saya beli. Berapapun angka yang kau sebut saya bayar. Tapi Yahudi itu nggak mau. Utsman bin Affan tidak kehabisan akal. Oke, kalau begitu aku beli setengahnya. Gimana kok beli setengahnya? Sumur nggak bisa diparuh. Gampang. 1 hari punyamu, 1 hari punyaku.
Pas punyaku terserah mau aku apakan dan aku berikan ke siapa. Pas harimu terserah kamu apakan dan kamu jual harganya seberapapun. Oke, deal, setuju kalau setengahan. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, hasilnya apa? Orang-orang pada datang ke sumur itu di harinya Utsman, yang mana nggak bayar, yang akhirnya besoknya nggak ada satu orang pun yang datang. Mereka cukup sabar 1 hari nggak ngambil air, tapi besoknya mereka kerahkan semua anggota keluarganya, ayo kita ambil air 2 kali lipat mumpung gratis. Melihat hal itu, Yahudi merasa, wah tenang saya. Ya udah gini aja, beli semuanya. Daripada saya rugi, mending kamu beli semuanya. Paling nggak meminimalisir kerugian. Oke, ya ini yang dari awal saya pengen, kata Utsman. Saya beli semuanya. Akhirnya dibeli. Semua orang ambil air dari situ setiap hari. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, air itu mengaliri kebun-kebun kurma yang ada di sana. Hasilnya melimpah, bahkan sampai dijual, sampai diekspor. Keuntungannya untuk siapa? Ini kan punya Utsman, disimpan sama pemerintah, ditabung, menghasilkan lagi, ditabung, investasikan lagi, menabung terus sampai sekarang ada satu hotel berbintang di Madinah, namanya Hotel Utsman. Yang mana jamaah haji dan umrah bisa menggunakan itu dan pahalanya terus mengalir dari dulu sampai sekarang. Investasinya terus mengalir, investasi akhirat tersebut. Tapi memang semudah-mudahnya investasi lewat jalur sedekah jariyah tetap membutuhkan uang. Yang mana kembali lagi kalau uang tidak semua orang bisa. Maka Rasulullah menyiapkan solusi lain, yaitu ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Saya belajar Al-Fatihah, pahalanya untuk saya. Setelah saya belajar Al-Fatihah, saya dapat pahala, saya ajarkan ke bapak. Bapak dapat pahala, saya dapat pahala dari bapak belajar. Bapak mengajarkan ke anak, bapak dapat, saya dapat. Anaknya ngajarin, dapat. Terus mengalir. Adalah Al-Fatihah. Itu ilmu yang bermanfaat. Apapun ilmu apapun. Ada anak muda 3-4 orang yang setiap pagi tanya, kenapa kok nggak kerja? Kenapa nggak sekolah? Kita udah butuh sekolah, mau kerja gimana juga nggak punya skill. Oke, tak ajarin nyetir. Diajarin nyetir. Setelah bisa nyetir, mereka bisa driver gokar misalkan dan berkembang. Dia menghasilkan uang, kehidupannya lebih tertata, akhirnya bisa menikah, punya keluarga. Semua kebaikan yang terhasilkan dari skill yang disedekahkan itu, ilmu yang disampaikan itu, ilmu yang bermanfaat itu, bapak-bapak yang pertama kali ngajarin tadi dapat terus pahalanya. Lupakah dia, sudah meninggalkah dia, tetap terus dapat pahalanya. Ilmu yang bermanfaat. Maka kalau konsepnya ilmu bermanfaat seperti ini, profesi yang paling menguntungkan siapa bapak dan ibu? Guru dan guru TK. Yang pertama kali ngajarin apa itu A, apa itu B, apa itu C, apa itu alif, apa itu ba, apa itu ta. Karena dengan bisa membaca anak itu jadi bisa masuk SD, karena bisa masuk SD dan lulus jadi anak itu bisa masuk SMP, akhirnya bisa masuk SMA, bisa kuliah S1, S2, S3, punya murid banyak. Itu guru TK-nya yang ngajari ABC dapat terus pahalanya tanpa dia sadari. Berapa banyak muridnya dan berapa banyak muridnya terus juga akan mengalir. Bayangkan pahalanya Imam Syafi'i yang merumuskan dan membukukan bagaimana tata cara sholat, yang akhirnya jutaan umat Islam sholat dengan cara-cara yang Imam Syafi'i susun. Sholat kita sampelnya terus masuk ke Imam Syafi'i. Dan bayangkan gurunya Imam Syafi'i, berapa banyak dapat pahala seperti itu. Dan orang yang paling banyak pahalanya tentu adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama kali masuk Islam dan mendakwahkannya sampai seluruh banyak umat Islam yang tersebar. Semua sampel pahalanya masuk ke beliau. Itu walaupun kita tidak bisa sebesar beliau-beliau itu, paling tidak kita dompleng sedikit, ngajari tetangga, bikin kue sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi Idul Fitri, ngajari bikin kue. Loh, yang tak ajari kok lebih pintar dan lebih enak. Nah ini gimana? Gak apa-apa, gak usah kecewa ibu-ibu. Yang lebih enak itu akhirnya dia bisa dijual.
jualnya dapat uang, untung untuk dia, kebaikan untuk keluarganya. Gak sadar kita dapat pahala dari itu semua. Bapak-bapak yang punya skill, punya kemampuan, apapun itu yang bisa diajarkan ke orang lain dan bermanfaat, ajarkan. Kalau bisa gratis-gratis, selama tidak menyusahkan kita. Karena kalau guru diminta gratis juga kasihan gurunya. Maka ini sangat luar biasa sekali. Walaupun ini sudah dua, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariyah memang tidak semua orang bisa. Ilmu bermanfaat pun sebetulnya juga seperti itu. Ada orang yang nggak punya ilmu, juga Allah belum takdirkan tidak memiliki uang banyak sehingga cukup untuk disisihkan untuk sedekah jariyah, tapi tetap tidak menutup kemungkinan. Ada yang namanya waladun soleh, yaitu lahu, anak soleh yang mendoakan. Kalau anaknya nggak soleh gimana Ustaz? Doakan, nyampe enggak? Nah ini persepsi tentang anak soleh perlu kita luruskan. Kalau dalam bahasa Indonesia soleh itu artinya baik. Jadi anak baik yang mendoakan. Taruhlah dia belum baik dalam sholat tepat waktu, belum baik dalam rutin membaca Al-Quran, tapi dengan seorang anak itu sudah mendoakan orang tua, tentu itu adalah tanda bahwa dia adalah anak yang baik, anak yang soleh, dan insya Allah doanya akan nyampe. Tapi ingat, konsep waladul soleh itu lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, tidak semata-mata hanya anak kandung saja, tidak semata-mata hanya anak kita saja. Ini sebetulnya adalah gambaran dari sebuah andil dalam merawat. Karena anak yang kita rawat dengan baik, hanya mereka yang akan mendoakan kita. Anak yang tidak kita rawat dengan baik, tentu tidak akan mendoakan. Maka apapun yang kita rawat dengan baik, yang mana rawatan kita itu menghasilkan manfaat yang baik untuk orang, maka kita akan mendapatkan pahala. Anak kita kah itu, anak orang kah itu, siapapun, bahkan walaupun bukan manusia, tumbuhan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an, fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Seorang muslim yang menanam biji atau menanam tanaman, kemudian hasilnya dimakan oleh burung, dimakan oleh orang, atau dimakan oleh hewan apapun, illa kana lahu bihi sadaqah, pasti baginya adalah pahala. Mana tahu ada pohon mangga, pohon rambutan yang kita nggak tahu siapa yang nanam dulu, kita tinggal makan toh, itu mereka tetap dapat pahalanya walaupun sudah meninggal. Apapun yang kita rawat, dan yang kita rawat itu menjadi awet, karena kita rawat kebaikan banyak lahir darinya, maka kita akan mendapatkan pahala. WC masjid kita rawat, akhirnya kerannya awet, dibersihkan dengan baik, menggunakannya dengan baik, akhirnya awet, terus seperti itu, maka kita akan terus mendapatkan kebaikan. Apapun yang kita rawat, sebetulnya ini tadi, misalkan ada seorang yang qadarullah belum Allah karuniai anak, tidak Allah karuniai ilmu, dan juga kebetulan kok ya rezekinya mepet, masih banyak hal-hal yang bisa ia rawat dengan tangannya, dengan kemauannya, yang mana apabila ia rawatannya itu menghasilkan kebaikan, maka itu akan terus menjadi amal jariyahnya. Kalau ada orang yang mengikuti, orang yang melanjutkan, atau orang yang menerima kebaikan itu terus menerus, maka ini sangat luar biasa sekali. Tentang ilmu yang bermanfaat tadi, memang guru dapat untung banyak. Tapi ingat, orang tua yang mencarikan sekolah, yang mengarahkan anak untuk belajar di sini, tentu akan terus mendapatkan pahala. Anak yang kita rawat dengan baik, tangannya, kakinya, badannya tumbuh besar karena nafkah yang kita berikan, makan yang kita berikan, yang akhirnya tubuh itu digunakan untuk hal yang baik, terus akan mendapatkan sampel kebaikan. Maka tidak perlu khawatir. Menafkahi anak juga termasuk amal jariyah, tapi jariyahnya hidup, bisa jalan kemana-mana dia. Selama kita masih hidup, masih bisa kita kontrol.
jangan ke sana, jangan lakukan ini, karena kalau lakukan itu buruk, bapakmu nggak jadi dapat pahala. Sholat 5 waktulah, kerjakan pekerjaan yang baik, bermanfaatlah untuk orang. Nggak punya uang banyak, nggak apa-apa, yang penting bermanfaat untuk orang, karena manfaatnya akan terus nyambung ke bapaknya. Ini adalah suatu hal yang luar biasa sekali. Bapak saya mungkin saat ini juga akan mendapatkan sampel kebaikan dari apa yang detik ini saya lakukan kebaikan. Karena saya bisa seperti ini, tentu banyak andil beliau. Guru-guru saya juga seperti itu. Pasti akan mendapatkan sampel kebaikan yang sama. Maka inilah konsep investasi akhirat. Tidak terlambat untuk kita melakukan apapun yang bisa kita lakukan sebisa kita. Entah melalui jalur harta, melalui jalur ilmu, melalui jalur kemampuan kita dalam merawat sesuatu. Tentu itu sangat luar biasa sekali. Maka bapak-bapak dan ibu sekalian, itulah konsep kehidupan akhirat. Karena sebetulnya kehidupan dunia itu adalah fase yang paling sebentar. Walaupun 60 sampai 70 tahun Rasulullah dalam hadis, tapi kita tidak tahu sebetulnya sampai kapan. Banyak anak muda yang meninggal, bahkan sebelum 9 bulan 10 hari di bumi. Dalam kandungan 9 bulan 10 hari, lahir nggak sampai sehari, nggak sampai seminggu meninggal. Maka umur di dunia ini adalah yang paling sempit. Kita perlu strategi untuk bisa melipat gandakan amal soleh kita. Tapi tentu untuk semua itu bisa berjalan dibutuhkan 2 syarat. Yang pertama, ikhlas dilakukan karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan apa yang Rasulullah tuntunkan. Semua ibadah apapun perlu 2 hal ini. Kita tadi sholat maghrib, betul tata caranya. Sholat 3 rakaat dari awal sampai akhir sesuai seperti yang Rasulullah anjurkan, betul. Tapi niatnya untuk siapa? Apakah ia karena Allah? Apa ikut-ikutan, rutinitas saja? Nggak enak kalau nggak sholat jamaah. Nah, ini kembali ke diri kita. Maka sesuai sunnah Rasul, sesuai tuntunan Rasul harus diimbangi dengan tujuannya, niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah, betul. Ikhlas lillahi ta'ala, ibadah karena Allah. Tapi sholat subuh kayaknya kurang 2 rakaat, ditambah jadi 3, jadi 4. Ya salah juga, ya nggak diterima. Maka 2 hal ini dalam semua ibadah apapun, termasuk dalam kita membagi ilmu, tentu yang kita bagi adalah ilmu yang bermanfaat. Caranya juga perlu yang baik, sopan, dengan tujuan untuk mendidik, bukan tujuan untuk menggurui. Karena ada orang yang membagi ilmu, yang dibagi malah bukan terima, malah tersinggung. Gini loh kalau makan itu tuh. Dari intonasi, nada perlu kita perhatikan. Maka bapak-bapak dan ibu sekalian, itulah investasi akhirat. Itulah amal jariah, yang mana ketika kita sudah meninggal, kita sudah lupa, itu amal kita terus tertulis, nambah lagi. Ini adalah amal yang sangat luar biasa sekali. Tapi juga perlu kita ingat, kita juga perlu hati-hati. Jangan sampai yang terinvestasikan itu adalah keburukan. Maka mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini demikian. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Mana tahu ada yang 1-2 orang yang ingin menanyakan. Kalau ada yang tidak jelas atau yang perlu diperjelas, silakan. Ada Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan orang tua memuliakan anaknya perguruan tinggi Islam, tetapi anaknya itu telah lulus bisa jadi dosen. Bagaimana amalnya? Anaknya Nasrani, enggak? Tetap Islam, tapi kuliahnya waktu di Nasrani hasilnya pendidikan itu orang banyak itu termasuk amal jariah. Terus dia jadi dosen setelah itu. Kan masalah dia sekolah di mana itu tidak mungkin ya. Setelah waktu itu kita belum tahu, atau mungkin saat itu memang pilihannya hanya itu. Tapi setelah itu dia menjadi kebaikan. Dia jadi dosen, banyak orang-orang muslim lain juga terbantu. Maka ini penting. Ada salah satu orang pernah nanya, Pak Ustadz, saya guru matematika, tapi sayangnya saya sekolah negeri. Yang kebetulan kok yang di sekolah negeri itu
banyak muridnya non. Gimana amal jariyahnya nyambung? Jadi kan nggak tahu. Besok murid jenengan itu yang Nasrani itu akan masuk Islam atau tidak. Satu itu. Dan yang kedua, ketika tohlah dia besar, tetap Nasrani. Tapi dia akan bermanfaat dengan ilmu jenengan. Yang banyak orang Islam lain itu bermanfaat. Yang mana manfaat itu terus akan mengalir. Misalkan orang Nasrani tadi akhirnya dia punya perusahaan. Di sana ada 100 karyawan, 70-nya Islam. Yang 70 Islam itu punya anak masing-masing 3. Yang dengan dia kerja di sana, anaknya yang 3 itu hidup. Itu kebaikan. Yang anaknya 3 itu juga berkembang. Itu gara-gara direkturnya diajari matematika sama jenengan misalkan. Makanya dia bisa jadi direktur. Makanya dia punya bisa 100 karyawan, yang 70-nya Islam. Tetap insya Allah niatkan karena Allah, mudah-mudahan. Makanya di ayat itu wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha teliti. Teliti itu berarti semuanya dihitung. Bahkan sesuatu yang enggak kita bayangkan. Kan yang diperlukan itu adalah niat karena Allah. Tujukan apa yang kita lakukan itu karena Allah. Mungkin begitu Pak. Baik. Mana tahu ada lagi? Masih ada sekitar 2 menit sebelum ada Isya. Ya. Sekiranya misalnya kita memberikan skill ya, memberitahu tentang pembuatan kunci ya, agar seseorang yang diberitahu itu kemudian bisa digunakan untuk kebaikan ya. Tapi kemudian ternyata disalahgunakan, misalnya kemudian dia membuat rumah orang ya, misalnya seperti itu. Atau misalnya kita membantu dalam pembuatan jalan, tapi jalan itu kan tidak selalu juga digunakan untuk misalnya menuju ke masjid begitu. Dan mungkin pencuri yang kemudian juga lewat jalan itu. Nah, hal seperti itu mungkin bagaimana Pak? Tentu itu di luar kuasa kita ya, kecuali memang kita tahu dia berprofesi, mungkin dia bukan profesinya mencuri, tapi dia udah 3 kali keluar masuk penjara karena mencuri. Terus dia datang ke kita, Pak, ajarin saya bikin kunci. Nah, itu kita bisa waspada. Dalam konsep di usul fikih itu satu dzari'ah, menutup kemungkinan buruk. Nah, itu nggak usah diajarin, karena ada kemungkinan itu. Tapi kalau orang random 3-4 orang, kita nggak tahu backgroundnya, kita hanya ikhlas membagikan ilmu, kita nggak tahu mereka akan berbuat baik atau buruk, kita ya nggak bisa suudzon. Dan misalkan dia berbuat buruk, kan kita mengajarkan bukan untuk dia melakukan keburukan. Insya Allah bukan dosa kita. Dari 4 itu mungkin 1 yang kayak gitu ya, 3 kan baik, sama tetap dapat pahala jariah dari situ. Dan itu suatu hal yang tidak kita ketahui. Jalan juga begitu. Taruhlah dari kita ikut bantu bikin jalan, saya yakin nggak 100% yang lewat situ orang jahat semua. Misalkan ada 1 orang jahat, dan itu nggak kita niati mau jalan untuk orang jahat, tapi 99,9%-nya itu pasti orang baik yang punya tujuan gimana cepat segera sampai ke keluarganya, orang yang kangen dengan orang tuanya ingin ketemu lewat jalan itu, orang yang pagi-pagi berangkat mencari nafkah untuk anaknya, pasti terus akan mendapatkan kebaikan di situ. Bangun masjid juga kita nggak tahu itu masjid siapa, yang akan diajarkan apa. Tawakal aja. Maka kembali ke niat kita. Kalau niat kita baik, insya Allah Allah akan menuntunkan baik. Kita juga nggak tahu sumbernya Utsman bin Affan itu apakah semuanya Muslim yang ambil. Tentunya tidak. Utsman bin Affan membuka untuk siapapun. Bahkan jangan-jangan Yahudi yang punya sumur itu juga tetap ngambil air di situ. Karena walaupun sudah dibeli sama Utsman, siapapun boleh ngambil gratis. Tapi kita lihat karena ikhlas, akhirnya Allah membuka jalan hikmah. Tidak bisa membeli sumur itu, ada ide akhirnya bisa membeli sumur itu, dan terus berkembang. Allah ikut menjaga. Karena kalau kita lakukan karena Allah itu, Allah akan turut menjaga. Maka nalillahi yabqa. Apa yang dilakukan karena Allah itu akan terus kekal. Ada orang sedekah jariah 100.000, ada 1 juta. Bisa jadi yang 100.000 ini lebih kekal dibandingkan yang 1 juta. Lebih lama pemanfaatannya, tergantung kadar keikhlasannya. Maka ini orang akan seperti apa melakukannya, memanfaatkannya seperti apa, sudah bukan tugas kita.
Tugas kita cuma fokus bagaimana kita melakukan kebaikan, bagaimana kita berbuat amal soleh yang banyak seperti itu. Kecuali ya tadi itu kita tahu ada tanda-tanda, ini orang sukanya jual minuman keras, kok sukanya beli anggur di tempat saya ya, stop, nggak usah jual ke dia. Kalau kita tahu, walaupun kita nggak tahu apakah anggur kita jadikan minum keras apa enggak, tapi dia pekerjaannya itu, kita curiga, stop. Itu orang keluar masuk 3 kali masuk penjara karena mencuri. Belajar sama kita gimana cara bikin kunci palsu, dia nggak usah diajari. Kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu ya nggak usah tanya. Pernah masuk penjara Pak? Nggak usah kayak gitu juga. Nah, tawakal aja. Kecuali kalau kita tahu baru kita bisa waspada. Kalau kita nggak tahu ya sudah, ikhlaskan saja karena Allah. Nanti biar Allah yang mengatur sisanya. Baik, kurang lebihnya begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.